kiai-kiai yang sudah besar-besar itu, karena namanya yang sudah malang melintang di jagat perislaman, jelaskan kesesatan itu sekaligus sebutkan orangnya, karena ini kesesatan yang umum ya, supaya menjadi perhatian bagi masyarakat, terutama bagi orang-orang awam. Itu bukan ajaran Islam, itu ajaran luar Islam. Kalau kau mengaku tak Islam, itu bukan urusan kita, kita tak pernah ngurus orang lain. Lakum dinukum. Yang jadi masalah ketika kau pakai peci, kau mengaku Islam, itu yang jadi masalah. Jagat maya terus diramaikan oleh sederet pernyataan kontroversial Abah Setu yang banyak membelah opini publik dan mengguncang pemahaman ajaran Islam dari dalam. Sosok Abah Setu yang terus menjadi viral bukan karena prestasinya, melainkan karena serangkaian pemahamannya yang dinilai berbahaya bagi akidah umat Islam. Mulai dari tudingan pembelokan makna tauhid hingga pengabaian terhadap syariat dasar seperti halnya sholat. Banyak yang bertanya siapa sebenarnya sosok di balik retorika cerdas ini, mengapa ajarannya begitu cepat merasuk ke hati para jamaah, namun di saat yang sama memicu gelombang protes keras dari para ulama. Apakah kita sedang menyaksikan sebuah pencerahan spiritual baru atau justru sebuah penyesatan yang dibungkus dengan kalimat-kalimat filosofis yang memabukkan? Dalam beberapa menit ke depan, kita akan masuk ke dalam labirin pemikiran Abah Setu, melihat bagaimana narasi ini dibangun dan mengapa otoritas keagamaan mulai mengeluarkan sinyal waspada hingga Ustadz Abdul Somad menegaskan hal penting soal ini. Selengkapnya, mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Di dalam agama kita, kekosongannya itu orang-orang tidak berani berbicara atau membicarakan kesesatan, yang mana kesesatan ini keluar dari syahsun, dari individu yang jelas individunya. Beraninya itu cuman ngobrolin qadhiyah ammahnya. Nah, ini tidak tepat sasaran begitu qadhiyah ammah, karena orang-orang akhirnya tidak menjadi paham, kemudian tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat begitu. Jadi saya punya harapan begitu ya, saya punya impian. Kiai-kiai yang sudah besar-besar itu, yang sudah namanya yang sudah besar, namanya yang sudah malang melintang di jagat perislaman, jelaskan kesesatan itu sekaligus sebutkan orangnya, karena ini kesesatan yang umum ya, supaya menjadi perhatian bagi masyarakat, terutama bagi orang-orang awam. Kalau yang bilang Setu sesat itu cuma saya doang sendiri, itu secara buat orang awam itu ngelihat orang, nggak ngelihat hujah. Buat orang awam itu bakalan ya cuman paling bocil doa yang ngomong, justru malah bakal bisa lah, kan itu menunjukkan bahwa ilmunya Setu tinggi begitu karena yang ngomongnya anak kecil. Tapi coba kalau misalkan 5 orang, 6 orang, 7 orang yang berbicara ya, kapasitasnya itu orang-orang yang sudah terkenal begitu, misalkan Kiai Idrus Somad berbicara, kemudian misalkan Buya Yahya berbicara begitu, udah omongin aja si Setu itu sesat begitu, itu akan lebih membekas kepada orang-orang awam dan akan lebih menjaga kepada akidah mereka begitu. Itu yang saya harapkan. Mari kita bedah secara mendalam. Abah Setu dikenal memiliki gaya komunikasi yang sangat persuasif, mengintegrasikan sains dengan spiritualitas yang ia sebut sebagai kemandirian hati. Yang disebut para tokoh sering dikaitkan dengan arus pemikiran tokoh yang sama seperti Buya Sakur, Saipul Karim, Hyang Wildo dan Mama Gupron serta tokoh kontroversial lainnya. Titik krusial yang memicu kemarahan publik adalah ketika para tokoh tadi mulai masuk ke ranah fikih, menyebut bahwa sholat dan ritual lahiriah lainnya dianggap tidak lagi penting jika sudah sampai. Inilah yang disebut para ulama sebagai pintu masuk menuju kesesatan yang nyata. Kita itu perlu duduk dengan seseorang yang dohirnya mengajarkan tutur kata yang lembut, mengajari prasangka baik dan beramal baik, menjauhi maksiat dan takut melakukan keharuman. Maka itulah yang kita cari suri tauladan, bukan cerita hayal seperti Nabi Khidir.
Namun suara yang paling dinanti adalah dari Ustadz Abdul Somad. Beliau secara gamblang membedah fenomena kesesatan ini bukan sekedar sebagai perbedaan pendapat, melainkan ancaman serius bagi kemurnian Islam. Lagi viral sekarang di internet mengatakan tidak ada hari kiamat, tidak ada azab kubur, tidak ada sholat. Yang mengatakan dunia ini tidak kiamat, kekal abadi, filsafat Yunani. Kalau ada orang filsafat Yunani mengatakan dunia ini tidak kiamat, ya silakan aja, tapi jangan mengaku ustad, menyesatkan Tidak ada azab kubur. Yang mengatakan tidak ada azab kubur Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan tak ada azab kubur. Silakan, tapi jangan bilang ahli sunnah. Ini ngaku ahli sunnah pakai peci, pakai sorban, merusak umat Islam. Kalau ngaji dia bisa ditanya ke guru. Ini sekarang banyak tak ngaji, cuman ngaji online. Nah, ini bahaya. Mau membuat ajaran apa aja pun, katanya tak ada neraka. Neraka itu tak ada. Pokoknya kalau berdosa, ini berdosa, saya berdosa. Kalau saya berdosa, tak bertaubat, ruh saya, badan saya nanti kan masuk neraka. Kata dia neraka itu tak ada. Jadi gimana cara mensucikannya? Ruh ini masuk ke orang, nanti orangnya penuh penderitaan. Atau masuk ke babi, atau masuk ke monyet, reinkarnasi. Itu bukan ajaran Islam, itu ajaran luar Islam. Kalau kau mengaku tak Islam, itu bukan urusan kita, kita tak pernah ngurus orang lain. Lakum dinukum. Yang jadi masalah ketika kau pakai peci, kau mengaku Islam, itu yang jadi masalah. Majelis Ulama Indonesia mesti mengeluarkan fatwa untuk menyelamatkan umat ini. MUI mengeluarkan fatwa bahwa orang ini sesat. Masyarakat mesti ada yang melapor ke Polres, Polda, penistaan agama. Jangan saya melapor, viral nanti dia. Saya hanya ngasih aja, saya cuma ngasih jalannya aja, lapor lah. Kita nggak ngurus orang di luar Islam. Mau bilang dunia tidak kiamat, tidak ada azab kubur, reinkarnasi, itu bukan ajaran Islam. Tapi ketika dia mengaku Islam, pakai pakaian Islam, menyebarkannya ke orang Islam, ini penistaan agama. Dari pernyataan UAS tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa kebenaran dalam beragama tidak boleh dipisahkan dari dalil yang jelas. Mengatasnamakan logika untuk meruntuhkan syariat adalah pola lama yang kini dikemas kembali secara modern oleh sosok seperti Abah Setu. Dan tentu kejadian ini memberikan kita pelajaran berharga tentang cara kita mengonsumsi informasi di era digital. Kita tidak boleh menjadi gelas kosong yang menerima apa saja hanya karena penyampaiannya terdengar cerdas atau santun. Penting bagi kita untuk kembali ke dasar, mencari guru yang dohirnya mengajarkan ketaatan pada syariat, memiliki silsilah keilmuan yang jelas, dan tidak bertentangan dengan ijma para ulama. Meski kebebasan berpikir adalah hak, namun dalam agama ada batasan yang sudah ditetapkan oleh wahyu dan hadis. Jangan sampai atas nama spiritualitas kita justru kehilangan identitas kita sebagai hamba yang taat. Sederet tanggapan Abah Setu yang dianggap sesat dan menyimpang nyatanya tidak layak dan jauh dari anggapan banyak orang sebagai tokoh besar agama, yang kini akhirnya ramai para tokoh Islam hingga Ustadz Abdul Somad secara langsung meminta melaporkan agar MUI segera menindak ajaran Abah Setu tersebut. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa ilmu adalah cahaya, namun ia hanya akan menerangi jalanmu jika bersumber dari lentera yang benar. Jangan biarkan retorika memadamkan logika, dan jangan biarkan rasa mengalahkan syariat yang sudah terjaga. Terus waspada dan jaga akidah keluarga kita.
kiai-kiai yang sudah besar-besar itu, karena namanya yang sudah malang melintang di jagat perislaman, jelaskan kesesatan itu sekaligus sebutkan orangnya, karena ini kesesatan yang umum, ya, supaya menjadi perhatian bagi masyarakat, terutama bagi orang-orang awam. Itu bukan ajaran Islam, itu ajaran luar Islam. Kalau kau mengaku tak Islam, itu bukan urusan kita, kita tak pernah ngurus orang lain. Lakum dinukum. Yang jadi masalah ketika kau pakai peci, kau mengaku Islam, itu yang jadi masalah.